Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Satu hari yang lalu saya melihat sebuah berita yang dirilis dari TV One Minutes. Di situ dikatakan gunung es raksasa runtuh di Antartika. Dan runtuh ini runtuh dari lapisan es Antartika. Dan di situ diperlihatkan rengkahan yang melebar dan es itu mulai mencair. Ya, apakah ini fenomena yang biasa? Kalau es mencair di gelas atau di kulkas itu hal yang biasa. Tetapi kalau es yang di Antartika, yang ada di kutub, mencair, ini yang berbahaya bagi kita sekalian penghuni bumi. Karena para peneliti menyatakan bahwa kalau es di Antartika ini mencair, maka dapat mengakibatkan permukaan air laut secara global itu naik 3 kali lipat. Menurut IDN Times, di situ dia ada menuliskan 7 hal yang akan terjadi jika semua es di kutub ini mencair. Ya, apakah itu akan terjadi? Bisa saja, saudara. Dan prediksi dari para ahli ini diperkuat dengan tanda-tanda yang mulai kelihatan. Ya, gunung es di Antartika mulai mencair, dan kalau itu terus terjadi maka berarti es yang di kutub ini akan hilang karena sudah mencair. Penyebabnya apa? Pemanasan global. Penyebabnya apa? Karena emisi yang berlebihan dari polusi-polusi yang diciptakan oleh udara-udara atau asap-asap kotor dari pabrik atau kendaraan-kendaraan yang justru hari-hari ini semakin meningkat, ya, dibangun maupun diproduksi. Ya, polusi ini membawa dampak yang cukup besar bagi kerusakan lingkungan, tapi juga bagi pemanasan global. Ya, ada 7 hal yang akan terjadi jika kutub utara atau es yang ada di Antartika atau yang ada di kutub ini mencair. Ya, di situ dikatakan yang pertama, bumi akan menjadi semakin panas. Ya, ini dampak yang pertama. Karena apa? Ada peningkatan suhu. Ya, es yang ada di kutub itu memiliki peran dalam memantulkan sinar matahari ke atmosfer. Nah, kalau es yang di kutub ini mencair, berarti sinar matahari, ya, termasuk juga lapisan ozon yang robek, membuat ultraviolet itu, cahaya ultraviolet itu tembus sedemikian rupa. Kalau es di kutub itu mencair, maka tidak ada lagi yang bisa memantulkan kembali ke atmosfer. Ya, dan yang terjadi apa? Justru bumi menyerap panas itu, menyerap panasnya cahaya matahari. Berarti ibarat seperti bumi ini dipanggang, saudara. Jadi suhu, temperatur itu meningkat luar biasa. Ya. Kemudian dampak yang kedua, cuaca di seluruh belahan bumi menjadi kacau. Ya, karena tadi temperatur di kutub itu meningkat secara drastis sehingga membuat cuaca menjadi kacau. Ya, perubahan suhu, kemudian arus udara dunia itu terjadi perubahan atau kekacauan. Ya, akibatnya ada benua atau wilayah atau daerah yang mengalami kekeringan panjang atau kemarau panjang, tetapi juga ada belahan bumi yang lain justru mengalami badai yang tidak berhenti. Ya, jadi kekacauan ini timbul karena apa? Karena kutub, es yang ada di kutub atau di Antartika itu mencair. Ini prediksi para ahli. Ya. Kemudian yang ketiga, akan banyak virus purba yang menyebar. Maksudnya apa? Menurut para ahli, mereka memprediksi bahwa ada banyak virus-virus di masa purba yang terjebak di bawah lapisan es yang ada di kutub. Dan kalau es ini mencair, maka virus itu akan menjadi aktif sehingga menyebar ke seluruh bumi.
dan terjadi wabah yang luar biasa. Nah, saya ajak saudara melihat hal-hal ini sebelum kita melihat apa kata firman Allah. Ya. Kemudian yang keempat, hewan kutub akan terancam punah. Berarti ekosistem itu juga akan mengalami kekacauan. Dan ekosistem yang terjadi di kutub itu kacau, maka merembet terjadi kekacauan juga ekosistem yang ada di bumi, ya, di belahan bumi lainnya juga. Karena juga pengaruh-pengaruh dari perubahan cuaca iklim, kemarau panjang, jadi binatang-binatang sendiri juga butuh untuk makan. Ya, terjadi hal-hal yang bisa muncul ekstrim, ya, atau binatang-binatang menjadi buas, ya, menjadi ganas, karena mereka sendiri kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Selain mereka juga punah atau mati. Dan juga terjadi serang menyerang antara hewan maupun menyerang manusia. Ya, kemudian yang kelima, adanya dataran-dataran atau daratan yang tenggelam. Ya, diprediksi dataran di Florida, Amerika Serikat juga akan tenggelam. Dan yang keenam, bumi akan mengalami gempa yang cukup besar. Apa hubungannya es di kutub itu mencair dengan gempa bumi? Ternyata dilansir dari The Clever, menurut Anthony Fordham, ya, editor Pop Science Australia, dia mengatakan bahwa mencairnya es yang ada di kutub itu terjadi analogi bola pingpong menurut dia. Analogi bola pingpong dengan lekukan, di mana bumi itu bolanya dan lekukan itu adalah tekanan es yang mencair. Jadi ketika es itu habis, kerak bumi akan menyembul keluar dan mengakibatkan aktivitas seismik yang intens. Jadi terjadinya pergesekan, terjadinya lempeng-lempeng yang mulai naik, ya, dan itu yang menciptakan gempa bumi. Kalau terjadi gempa bumi, berarti bisa jadi juga muncul yang namanya tsunami, ya. Dan terjadi juga eksploitasi tambang semakin marak, karena diperkirakan di bawah kutub itu ada tersimpan minyak bumi yang dalam jumlah yang besar, ya. Nah, sekarang mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Allah. Ya. Dikatakan di dalam Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu. Firman Allah sudah menubuatkan, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Allah tidak akan berlalu. Karena apa? Sebelum bumi ini ada, Tuhan menciptakan langit bumi dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Makanya kalau bumi ini hancur, firman Allah tidak ikut hancur. Firman Allah sudah ada dari kekekalan dan tetap ada sampai kekekalan. Karena yang memiliki firman itu adalah Allah. Allah itu ada dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi ketika perkataan firman Allah itu tidak berlalu, berarti siapa yang memiliki firman Allah, hidupnya juga akan mengalami kekekalan. Roh orang percaya akan kembali ke Allah, kepada Allah. Mengapa? Karena di dalam dirinya memiliki firman. Jadi kalau saudara memiliki firman Allah dalam hidup saudara, firman Allah yang mengubahkan, firman Allah yang menyatu dalam hidup kita, firman Allah yang menjadikan diri kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah, maka firman itu yang akan membawa kita juga untuk mengalami kekekalan. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Salah satu penyebabnya adalah di mana es yang ada di kutub itu mencair, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar seperti tadi prediksi tentang adanya virus purba dan kelaparan. Karena apa? Terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim. Ya, kita ini melihat dari satu sisi, ya, karena kita sedang berbicara tentang mencairnya es yang ada di kutub, ya, Antartika. Jadi ternyata bisa menyambung, ya, bisa dihubungkan dengan nubuatan dalam Alkitab. Selain memang ada banyak faktor penyebabnya, yang jelas bahwa semua yang dinubuatkan dalam Alkitab akan terjadi. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya.
Kemudian ayat yang ke-26 dalam Lukas 21 itu, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Orang jadi takut, mau kemana lagi ini? Mau lari kemana? Ya, karena bumi ini seperti Yesus pernah sampaikan, bumi ini kan hancur seperti karung rambut. Ya, ibaratnya rambut dibakar dalam sekejap atau lenyap. Ya, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang, perubahan cuaca yang ekstrim, langit juga akan mengalami kegoncangan. Ya. Kemudian di dalam 2 Petrus 3:13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, karena bumi yang tempat kita tinggal ini usang, sebentar lagi akan hancur, binasa. Langit ini akan hancur, langit dan bumi akan hancur. Dan Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, yang diberikan bagi mereka yang memiliki kebenaran dalam hidupnya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan menuju ke surga dan kebenaran. Dia adalah kebenaran yang sebenarnya, ya, kebenaran yang membuat orang bisa mengalami perubahan hidup, kebenaran yang membuat orang menjadi hidup benar, kebenaran yang membuat orang berubah identitasnya menjadi orang benar, kebenaran yang membuat orang menemukan pribadi Allah yang benar, dan kebenaran itu yang memerdekakan seseorang, kebenaran yang membuat orang masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di dalam janji Tuhan juga akan menyatakan bahwa langit dan bumi yang baru akan diciptakan, dan di situ hanya ada kebenaran. Berarti yang tinggal adalah orang-orang yang benar. Karena itu, mari saudara, situasi, keadaan, nubuatan-nubuatan sudah mulai dinyatakan. Semuanya mulai terjadi. Mau lari kemana kita? Larilah kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap pelihara dan pegang firman Allah, dan tetap miliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, sehingga saatnya tiba kita mengalami langit yang baru dan bumi yang baru. Kita juga akan mengalami kekekalan dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu Tuhan, kebenaran firman-Mu membawa kami Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran, menjadi orang benar, dan dibentuk oleh kebenaran itu, sehingga kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan kami mau tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dunia ini semakin menakutkan, dunia ini semakin mencemaskan Tuhan. Tetapi orang-orang yang berharap padamu Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan senantiasa penghiburan dan damai sejahtera, keyakinan akan pemeliharaan Allah, bahkan juga keyakinan akan jalan keselamatan yang disediakan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Bapa, kami nikmati firman-Mu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, tetap memiliki kebenaran dan jaga kebenaran itu, supaya kebenaran itulah juga yang membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang benar. Karena Yesuslah kebenaran itu. Tuhan memberkati.